anak-anak ibu, pada saat ini kita mempelajari pelajaran informatika pada bab 7 tentang dampak sosial informatika. Anak-anak ibu, apakah kalian tahu apa sih dampak sosial informatika itu? Nah, dampak sosial informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer dan teknologi informasi dalam kehidupan kita. Informatika punya dampak sosial, artinya ada pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita bersama dengan orang lain. Nah, kita akan mempelajari tentang dunia digital. Apa sih dunia digital itu? Dunia digital adalah dunia yang bisa kita lihat dan kita gunakan melalui alat elektronik seperti komputer, tablet, handphone, seperti komputer. Nah, bagaimana dengan dunia digital di sekitar kita? Tahukah anak-anak ibu, kita hidup di zaman digital loh. Dunia digital ada di sekeliling kita dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat kita menonton YouTube di handphone, saat kita belajar lewat video pembelajaran, ketika orang tua menggunakan komputer untuk bekerja, atau ketika guru menunjukkan gambar dan video dari proyektor di kelas. Nah, itu semua bagian dari dunia digital. Nah, apa sih pengaruh dunia digital dalam pembelajaran? Dunia digital juga membantu kita untuk belajar lebih mudah dan menyenangkan. Yang contohnya adalah contoh dari pengaruh baik dunia digital untuk belajar adalah yang pertama, kita bisa menonton video penjelasan pelajaran jika kita belum paham. Dan kedua adalah kita bisa memakai aplikasi belajar seperti bermain kuis yang seru. Yang ketiga adalah guru bisa menampilkan gambar, suara, dan video agar pembelajaran lebih menarik. Dan keempat adalah kita bisa belajar dari rumah menggunakan internet seperti saat belajar daring yang kita gunakan saat ini. Karena apa? Karena kakak kelas kalian sedang ujian sekolah. Nah, tapi kita harus tetap menggunakan dengan bijak. Jangan sampai asik main gadget sampai lupa untuk belajar. Nah, apa sih dampak sosial informatika, dampak negatif atau positifnya? Dampak positifnya adalah lebih mudah berkomunikasi dengan teman atau keluarga kita yang jauh. Dan yang kedua adalah lebih mudah mencari informasi dan pengetahuan. Dan ketiga adalah bisa belajar dan bermain dengan alat digital yang bermanfaat. Sementara dampak negatifnya adalah yang pertama, anak-anak kurang bermain di luar rumah karena asik dengan gadget. Yang kedua adalah mata bisa sakit karena terlalu lama menatap layar. Dan ketiga adalah kurang sopan santun kalau terbiasa bicara kasar dari tontonan yang tidak baik. Makanya anak-anak ibu pada saat ini, untuk anak-anak ibu yang masih SD, tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget tanpa pengawasan dari orang tua. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini, anak-anak ibu banyak yang sudah merusak pikiran kita. Karena kita terlalu fokus untuk bermain, terlalu fokus untuk menonton, dan kita melupakan pembelajaran kita yang ada di sekolah. Jadi, kalau misalnya kita ada tugas, kita seringkali malas untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena kita lebih fokus untuk bermain gadget. Apalagi kalau misalkan orang tua kita memanggil kita seringkali tidak mau mendengarkan. Karena apa? Karena kita selalu fokus untuk menonton YouTube. Makanya untuk anak-anak ibu, kalau kalian senang bermain game, bermainlah dengan game yang dapat mengasah otak kita, seperti bermain game untuk perkalian, bermain game untuk pembelajaran. Nah, banyak sekali aplikasi yang kita gunakan dan bermanfaat di handphone kita. Nah, kalau misalkan kalian sedang bermain game, harus dibatasi dengan waktu yang secukupnya. Minimal kamu itu bermain game cukup sekali seminggu dan juga menggunakan waktu 1 jam. Nah, untuk selebihnya gunakanlah kesibukanmu untuk belajar. Kalau kamu menggunakan HP, gunakanlah HP-mu untuk hal-hal yang baik. Tahukah anak-anak ibu, dampak negatif di sini banyak meningkatnya kejahatan seperti penipuan, pembajakan karya digital, dan cyberbullying. Nah, melalui media sosial sekarang ini banyak orang-orang asing yang dapat menipu kita. Contohnya, kita tidak mengenal orang ini, tapi kita diajak berkenalan. Nah, untuk anak-anak ibu, kalian tidak boleh asal mengenal seseorang melalui media sosial, karena orang-orang asing di luar sana kita tidak tahu mereka itu seperti apa. Makanya untuk anak-anak ibu pada di usia kalian seperti ini, jangan menggunakan media sosial. Media sosial itu apa aja sih? Seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Ibu mohon untuk anak-anak ibu jangan menggunakan media sosial dulu. Jadi anak-anak ibu fokuslah untuk belajar. Karena di usia kalian sekarang ini harus fokus untuk belajar menambah ilmu pengetahuan. Nah, gunakanlah handphone kalian itu hanya untuk pembelajaran.
Karena zaman sekarang ini banyak orang-orang yang jahat untuk menghacker media sosial kita yang tidak kita kenal. Banyak orang-orang jahat yang mengupload foto kita tanpa sepengetahuan kita, menyebarkan foto kita di Facebook, Instagram, atau dimanapun. Orang-orang yang tidak kita kenal, banyak mereka melakukan hal-hal yang jahat, memperluaskan tentang identitas kita. Makanya untuk anak-anak ibu, gunakanlah handphone ini di bawah pengawasan orang tua kamu. Anak-anak ibu, pada saat ini sekian dari pembelajaran ibu tentang dunia digital. Ibu akan memberikan tugas melalui WA group. Nah, dimohon agar anak ibu bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Sekian penjelasan dari ibu. Shalom dan terima kasih.